adalah pemikiran paling gila yang pernah saya lihat untuk penghindaran pajak. Ini adalah kapal terbesar di dunia. Desain aslinya memiliki cerita yang gila, karena dirancang untuk membantu orang kaya menghindari pajak. Jadi itu juga memiliki nama yang cukup keren, kapal kebebasan. Freedom Boat bisa dikatakan salah satu proyek terbesar abad 20. Perahu ini didesain dengan panjang total 1.370 meter, juga hampir 3 mil daratan, lebar 230 meter, tinggi 106 meter, sekitar lebih dari 30 lantai. Perahu ini dapat menampung 100.000 orang secara bersamaan. 40.000 dari mereka adalah penduduk tetap, ada lebih dari 20.000 staf layanan. Mereka dapat menerima 30.000 pengunjung setiap hari, apalagi dapat membiarkan lebih dari 10.000 wisatawan bermalam di kapal, artinya jumlah orang yang dapat ditampung di kapal ini telah melebihi 7 negara terkecil di dunia. Tidak hanya itu, kapal ini juga memiliki kawasan industri yang dapat menampung industri ringan, serta kasino, hotel, dan pusat konvensi besar kelas dunia. Tetapi karena kapal ini terlalu besar, tidak dapat berlabuh di banyak benua. Seperti bagian tersempit dari Kanal Panama Baru lebih dari 150 meter. Jika perahu itu bebas masuk ke sana, itu akan menjadi kemacetan lalu lintas yang sangat besar. Jadi perahu ini pada dasarnya mengangkut wisatawan dan perbekalan di sepanjang pantai. Oleh karena itu, desain buritan kapal memiliki ruang untuk menyimpan kapal. Desain di atas kapal memiliki 2 lapangan terbang, yang dapat memenuhi lepas landas dan mendarat pesawat pribadi kecil. Desain ini nyaman bagi pengunjung untuk menikmati kehidupan yang hambar di atas kapal, dan penduduk dapat melakukan tempat tinggal dan wisata jangka pendek di pantai. Pada saat yang sama, karena lambung kapal terlalu panjang, sehingga penduduk dan pengunjung dapat mencapai tujuan dalam waktu singkat, di atas kapal juga dirancang kereta bawah tanah yang dapat memungkinkan wisatawan dan penduduk untuk pergi kemanapun mereka inginkan. Saya ingin pergi dalam beberapa menit, tapi tujuan utama dari kapal kebebasan adalah untuk membantu orang kaya menghindari pajak, sehingga tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Ini akan mengikuti rute ini tanpa henti, untuk memastikan semua penghuni kapal tidak akan diklasifikasikan untuk negara manapun. Siklus saluran air adalah sekitar 3 tahun. Kali ini akan berlabuh di lebih dari 130 negara dan lebih dari 500 tujuan. Sehingga kehidupan para penghuni di atas kapal tidak bisa terlalu hambar. Pembeli apartemen di kapal ini berasal dari berbagai latar belakang di dunia. Pada saat yang sama, setelah Anda membeli apartemen di atas kapal, secara teori, orang itu akan terus berlayar di perairan internasional, tanpa menghadapi siapapun dan membayar pajak kepada lembaga atau organisasi manapun. Tentu saja satu-satunya biaya adalah bahwa setiap bulan penghuni kapal masih harus membayar biaya manajemen tertentu, untuk memastikan perawatan dan pemeliharaan kapal ini seperti biasa, dan gaji 20.000 awak kapal. Tetapi dibandingkan dengan pajak yang sangat tinggi yang dihadapi begitu banyak orang kaya di negara itu, biaya ini memang kecil. Proyek ini adalah hasil antusias dari arsitek kuno Norman Nixon. Pada 1980-an, ia hanya anggota tim arsitek. Mereka mendesainnya di pulau tak berpenghuni di Bahamas Selatan, mengubah penahan angin untuk orang kaya untuk menghindari pajak, merenovasinya agar terlihat seperti versi Hong Kong Caribbean. Namun entah kenapa rencana ini akhirnya terbengkalai. Tapi Nixon tidak melepaskan pikirannya. Ia dan timnya terus mencari pulau buatan atau alami untuk mewujudkan impian mereka. Tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan tempat yang tepat. Awalnya mereka hanya ingin membangun pulau sendiri, tetapi akan lebih baik jika pulau pribadi mereka yang bebas pajak juga bisa dipindahkan. Maka desain gila pun dimulai. Kehidupan di atas kapal dirancang dengan potensi maksimalnya. Tetapi kapal konstruksi sebesar itu membutuhkan rekayasa. Perahu ini dirancang dengan mesin diesel raksasa dengan lebih dari 100.000 orang untuk menggerakkannya. Pada saat yang sama, struktur kapal dan kapal normal berbeda dari banyak tempat lain. Tapi kemudian melalui aspek teknis terbukti berhasil. Namun opsi ini pada tahun 90-an diajukan hingga saat ini, proyek ini selalu menemui kendala. Selanjutnya, Norman Nixon, perancang proyek ini, juga meninggal dunia. Meski tampil di situs tertentu di AS, lebih dari 15.000 orang tertarik untuk membeli apartemen di atas kapal, tetapi dana awal kapal ini membutuhkan 10 miliar dolar. Ini masih banyak yang ragu, apalagi ini kutipan dari tahun 1990. Dengan berjalannya waktu, harganya juga akan meningkat secara serius. Seperti AS sebelum dimulainya pembangunan Jalan Nasional Boston, biaya awal diperkirakan 7,4 miliar dolar,
Tetapi akhirnya selesai 11 tahun kemudian, harga penyelesaian akhir adalah 21,5 miliar dolar, jauh lebih tinggi dari biaya yang diusulkan. Membangun proyek skala besar seperti itu atau pemerintah bisa mengurusnya, tetapi bagi perusahaan swasta atau investor, mereka selalu berharap untuk segera mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, biaya tinggi yang tidak standar, atau kurangnya minat dan kepercayaan investor yang tersembunyi, adalah alasan utama hambatan proyek ini. Tapi seiring dengan perkembangan masyarakat, yang kaya juga semakin banyak, saya tidak tahu apakah ada yang akan mengimplementasikan proyek ini di masa depan. Bagaimana menurut Anda?